Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahma. Hari ini kita akan melakukan pembahasan ulangan harian perbandingan yang telah kita selenggarakan pada tanggal 27 Januari 2021. Soal pertama, pada suatu kelas terdapat 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Perbandingan antara jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah siswa perempuan adalah, berarti kita lihat di sini. Diketahui laki-laki itu 18 siswa, perempuannya adalah 15 siswa. Yang ditanya adalah perbandingan laki-laki terhadap perempuan. Dan tinggal dibuat perbandingannya, jadi 18 berbanding 15. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, 18 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 3, berarti 18 bagi 3 berbanding 15 bagi 3. Ingat ya, kalau perbandingan itu kalau disederhanakan, kalau sebelah kanan dibagi 3, sebelah kiri juga harus dibagi 3. Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Jadi 6 berbanding 5. Nah, yang perlu kalian pahami itu di pertanyaannya. Siapa yang ditanyakan? Nah, di sini kan perbandingan laki-laki terhadap perempuan. Kalau misalnya perbandingan jumlah siswa perempuan terhadap laki-laki, itu berarti 5 banding 6. Ya, perlu kalian perhatikan di situ di pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Bentuk perbandingan paling sederhana dari 60 buah berbanding 1 lusin. Oke. 60 buah berbanding 1 lusin. Nah, lihat di sini. Perbandingan itu satuannya harus sama. Nah, ini satuannya udah sama belum? Belum ya. 1 lusin itu berapa buah? Ingat, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Nah, berarti ini yang 1 lusin harus diganti, jadi 12 buah. Jadi 60 buah berbanding 12 buah. Nah, kalau ini baru bisa dibuat perbandingannya, karena satuannya sudah sama. Jadi 60 berbanding 12. Bisa disederhanakan tidak? Ya, bisa ya. Sama-sama dibagi 12. Jadi 60 bagi 12 berbanding 12 bagi 12. 60 dibagi 12, 5. 12 bagi 12, 1. Ya, gampang ya. Jadi tinggal disamakan dulu satuannya. Lanjut. Perbandingan yang senilai dengan perbandingan 12 banding 5. Oke, dilihat dulu ya. A, 24 banding 30. B, 30 banding 24. C, 18 berbanding 20. D, 25 berbanding 35. Oke, yang pertama kita harus cari dulu. 12 berbanding 5 itu kalau disederhanakan berapa? 12 sama 15. Oke, sama-sama bisa dibagi 3 ya. 12 bagi 3 berbanding 15 bagi 3. 4 berbanding 5. Nah, sekarang kita harus cari nih. Siapa yang perbandingannya 4 banding 5. Oke, kita cek dulu dari yang A. 24 berbanding 30. Oke. Berarti 24 sama-sama bisa dibagi 6. 24 bagi 6, 4. 30 bagi 6, 5. Oke, udah ketemu ya. Cek dulu yang lain, apakah ada yang sama? 30 berbanding 24. Nah, kalau ini berarti sama-sama dibagi 6. Berarti 30 bagi 6, 5. 24 bagi 6, 4. Lihat perbandingannya ya. Yang C, 18 berbanding 20. Berarti sama-sama dibagi 2 ya. 18 bagi 2 itu 9. 20 bagi 2 itu 10. Oke. Yang terakhir,
25 berbanding 35. Nah, berarti ini sama-sama kelipatan 5 ya. 25 bagi 5 berbanding 35 bagi 5. Jadi 5 berbanding 7. Oke. Nah, berarti yang sama yang mana yang senilai? Yang A ya. Kenapa yang B tidak senilai? Karena dia perbandingannya terbalik. Jadi yang B ini bukan, walaupun angkanya sama. Oke, lanjut. Perbandingan kelereng Farhan dan Tito adalah 2:3. Jika jumlah kelereng mereka 40 butir, maka jumlah kelereng Tito adalah, nah berarti diketahui perbandingan Farhan berbanding Tito itu 2:3. Jadi si Farhan itu miliknya 2, si Tito miliknya 3. Terus jumlahnya ada 40 butir. Nah, yang ditanya jumlah kelereng Farhan. Oke, jawab. Nah, ingat ya, kalau misalnya yang diketahui jumlah, berarti dia penyebutnya nanti dijumlah. Kalau isi, nanti dia penyebutnya dikurang. Nah, di sini kelereng, oh maaf salah. Yang ditanya adalah kelereng si Tito, bukan Farhan ya. Kelereng Tito. Oke. Nah, kelereng Tito itu tadi berapa? 3. Nah, karena jumlah berarti penyebutnya dijumlah. 2 tambah 3 dikali jumlah kelereng. Nah, berarti jadi 3/5 dikali 40. Oke, lihat. 40 adalah kelipatan dari 5. Berarti bisa disederhanakan. 40 bagi 5, 8. 5 bagi 5, 1. Jadi 3 dikali 8 bagi 1. Jadi 24. Jadi kelereng Tito adalah 24/2. Lanjut. Tinggi badan Ani 150 cm, sedangkan tinggi badan Edo 175 cm. Maka rasio tinggi badan Edo dan Ani adalah, nah di sini bisa kita lihat ya. Diketahui Ani itu tingginya 150 cm. Edo tingginya 175 cm. Yang ditanya rasio tinggi Edo dan Ani atau rasio Edo berbanding Ani. Yang perlu kita pahami kalau untuk mencari perbandingan atau rasio, kita lihat satuannya udah sama belum? Oke, satuannya udah sama ya, ini cm sama cm. Berarti yang ditanya rasio Edo berbanding Ani. Berarti Edo-nya dulu nih. Angka Edo-nya 175 cm berbanding 150 cm. Karena udah sama berarti tinggal angkanya saja. 175 berbanding 150. Nah, ini itu merupakan perbandingan antara tinggi badan Edo dan Ani. Nah, karena yang diminta rasio berarti kita sederhanakan. Jadi 175 sama 150 itu bisa sama-sama dibagi 25 ya. Sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Jadi perbandingannya adalah 7/6. Jadi rasio tinggi badan Edo dan Ani adalah 7/6 ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang dilihat itu pertanyaannya. Walaupun di sini keterangannya Ani dulu, tapi pertanyaannya Edo berbanding Ani, ya berarti Edo dulu yang diletakkan di depan. Kalau misalnya pertanyaannya, maka rasio tinggi badan Ani
dan Edo. Ya berarti tinggal dibuat 150 berbanding 175 ya. Diperhatikan siapa dulu perbandingan yang diminta, yang depan atau yang belakang terlebih dahulu. Lanjut. Jika diketahui A berbanding 3 sama dengan 8 berbanding 12, maka nilai A benar adalah, oke, ini kan A berbanding 3 sama dengan 8 berbanding 12. Nah, berarti A per 3 perbandingannya sama dengan 8 per 12. Nah, ini merupakan perbandingan senilai ya. Jadi, tinggal dikali silang. A dikali 12 sama dengan 3 dikali 8. 12A sama dengan 24. A sama dengan 24. Lihat di sini perkalian pindah ruas jadi pembagian. A sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah 2. Paham ya? Ya kemarin ABC, berarti A1, B2, C3, D5. Nah, itu jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 7. Contoh perbandingan terbalik adalah, ini maksudnya perbandingan yang berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai. Oke, lihat di sini banyak sepatu dan harga. Berarti kan kalau misalnya kita semakin banyak membeli sepatu, berarti semakin besar harganya. Kan ini merupakan perbandingan senilai. Banyak pakaian dan waktu pengerjaan. Berarti kan semakin banyak pakaian yang diproduksi, semakin lama atau semakin banyak waktu yang dikerjakan. Dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Dia juga senilai. Kecepatan dan jarak. Semakin cepat kecepatannya, berarti semakin jauh jarak yang tempuh. Ini juga senilai. Oke. Banyak pekerja dan lama waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti kan kalau semakin banyak pekerja, berarti semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau banyak pekerja, berarti pekerjaannya itu cepat selesai, waktunya cepat selesai. Atau misalnya banyak makanan terhadap waktu yang diperlukan, gitu. Ya, berarti ini jawabannya baru berbalik. Jadi jawabannya D ya. Ya. Semoga paham ya. Lanjut. Baik, kalau yang berbalik nilai itu, yang satunya itu semakin besar angkanya, yang satu semakin kecil. Atau banyak dan sedikit, gitu ya. Lanjut. Nah, ini nomor 8 juga. Kemarin udah Ibu bahas di pembahasan yang perbandingan senilai, 2 buah persegi masing-masing panjang sisinya 3 cm dan 6 cm. Maka perbandingan luasnya adalah, berarti kan diketahui, berarti ini sisi satunya 3 cm dan sisi duanya 6 cm. Yang ditanya itu perbandingan luasnya. Oke. Coba. Nah, karena dia diminta luas, berarti kita harus mencari luas persegi satu dulu. Nah, ini berarti karena persegi sisi kali sisi, 3 kali 3 sama dengan 9 cm persegi. Luas 2 itu sisi kali sisi juga karena sama-sama persegi, jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, baru kita buat perbandingannya. Luas 1 berbanding luas 2. 9 cm persegi berbanding 36 cm persegi. Oke, kita lihat ini satuannya udah sama belum? Oh iya, udah sama. Berarti kita tinggal membuat perbandingannya. 9 berbanding 36. Bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. Jadi sama-sama dibagi
9. 9 bagi 9 berbanding 36 bagi 9. Jadinya 1 berbanding 4. Jadi perbandingan luasnya adalah 1 berbanding 4. Bisa ya? Ayah memberi uang saku sebesar Rp8.000. Sebanyak 2/5 bagian dari uang saku itu dibelikan alat tulis. Maka sisa uang saku tersebut adalah jadi diketahui uang sakunya itu Rp8.000. Nah, beli alat tulis itu 2/5 bagian dari uang saku. Yang ditanya sisa uang saku. Coba. Nah, ini berarti kita bisa cari dulu nih, besar alat tulisnya itu berapa. Harga alat tulisnya itu berarti 2/5 dikali banyak uangnya, 8.000. Berarti sama dengan 8 sama 5 itu kelipatan ya. Bisa disederhanakan, 8 bagi 5 itu 1.600, 5 bagi 5 1. Jadi 2 kali 1.600 adalah 3.200. Berarti sisanya adalah 8.000 dikurang 3.200. Jadi 4.800. Jadi sisa uang saku adalah 4.800 rupiah. Atau boleh juga, karena 2/5 bagian itu dibelikan alat tulis, berarti sisa uang sakunya adalah 3/5 bagian. Nah, 3/5 dikali 8.000 itu sama dengan 4.800. Boleh juga pakai itu. Silahkan, mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Lanjut, 2 kota berjarak 150 km. Jika skala pada peta 1 berbanding 600.000, maka jarak kedua kota di peta adalah diketahui jarak sebenarnya adalah 150 km. Skalanya 1 berbanding 600.000. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Yang perlu kalian ingat itu kalau skala kita buat aja segitiganya. Skala jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jadi kalau mau mencari skala, jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Kalau mau mencari jarak pada peta, skala dikali jarak sesungguhnya. Kalau mau mencari jarak sesungguhnya, berarti jarak pada peta dibagi skala. Jadi kalau misalnya ke samping itu dikali, kalau ke atas itu dibagi. Yang perlu kalian ingat, pada skala ini satuannya itu dia harus sama. Satuannya itu harus sentimeter. Jadi kalau jarak sesungguhnya kita bisa rubah menjadi sentimeter. Karena jarak pada peta kan sentimeter. Nah, ini berarti dirubah. 150 dikali 100.000 ya. Nah, jadi ini adalah 15 juta sentimeter. Baru jarak pada peta, rumusnya lihat. Jarak pada peta, skala dikali jarak sesungguhnya. Skala dikali jarak
sesungguhnya. Oke. Skalanya 1/600.000 dikali 15 juta. Oke. 1 dikali 15 juta sama dengan 15 juta dibagi 600.000. Coret ya. Kenapa? Oke. Coret yang 5 ya. Jadi 150 bagi 6 adalah 20. Jadi jarak pada peta adalah 25 cm. Ya, sampai sini nanti kalau ada soal lagi, baik mau mencari skala, jarak pada peta atau jarak sesungguhnya, yang perlu kalian ingat itu sih jarak sesungguhnya harus dirubah ke dalam cm. Lanjut. Harga tukar $3 US yaitu 31.200. Tony menukar uang sebesar $8 US, maka uang yang akan diterima Tony adalah, berarti di sini diketahui $3 itu nilai tukarnya adalah 31.200 rupiah. Nah, kalau $8 itu berapa? Karena kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan variabel X. Oke, yang ditanya uang yang diterima Tony dalam rupiah. Jawab. Nah, berarti tadi $3 aja 31.200. Kalau $8 itu berapa? Menurut kalian kalau $3 aja 31.200, kalau $8 itu dia semakin banyak, nilai tukarnya harus semakin sedikit. Ya benar, semakin banyak ya, artinya nilai X-nya itu lebih besar dari 31.200. Berarti ini bisa dikatakan semakin banyak dolar yang ditukar, semakin besar nilai dalam rupiahnya, atau dari kecil ke besar, juga dari kecil ke besar. Nah, bisa kita simpulkan perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Jadi tinggal kita buat perbandingannya, 3/8 sama dengan 31.200 per X. Tinggal dikali silang ya, karena senilai. 3 kali X sama dengan 8 dikali 31.200. X sama dengan 8 dikali 31.200 dibagi 3 ya, karena sini perkalian tidak harus di pembagian. Tinggal disederhanain. 31.200 itu adalah kelipatan dari 3. Jadi bisa dibagi 3 itu 10.400, 3 bagi 3 1. 8 kali 10.400 itu 83.200. Jadi uang yang diterima Tony adalah 83.200 rupiah. Paham ya, ini jadi termasuk ke dalam perbandingan senilai. Lanjut.